Selamat pagi jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya ajak untuk bersama kita bangkit berdiri dan kita akan mulai ibadah kita bersama menyanyikan PKJ 240. Bersama kita akan awali ibadah kita pada pagi hari ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit bumi beserta dengan segala isinya, yang tidak akan pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Ya saudara, selamat pagi dan selamat beribadah di tempat ini. Kali ini renovasi gedung gereja sudah pada bagian balkon saudara. Jadi untuk bagian bawah memang sudah agak lega dan bisa normal. Namun mungkin saudara yang berada di balkon kurang begitu nyaman dengan scaffolding yang masih berdiri, tetapi semoga ibadah ini tidak bisa berjalan dengan baik dan saudara tidak merasa terganggu dengan keadaan yang demikian. Mungkin dalam akhir bulan ini proses di balkon bisa terselesaikan dengan baik. Dan saudara, minggu ini kita mencoba untuk berbicara dengan tema kita berdoa kepada Allah dalam kerendahan hati. Memang hal doa itu sudah menjadi hal yang biasa mungkin karena terlalu biasanya sehingga kita tidak merasakan sesuatu yang luar biasa dan hanya ya biasa-biasa sajalah. Nah, oleh sebab itu coba kita akan membahas lagi dan mengetahui mungkin ketika kita menganggap
doa ini sebagai sesuatu yang biasa. Kita tidak tahu ada kesalahan-kesalahan atau ada hal-hal yang tidak berkenan di dalam doa kita. Di dalam Yakobus 4 ayat 2 hingga yang ketiga dikatakan demikian, kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Nah, jadi apa yang dikatakan oleh Yakobus ini sedikit mengingatkan kita, menyadarkan kita mungkin ada banyak hal atau cara ketika kita membangun satu hubungan dan komunikasi dengan Tuhan ada hal-hal yang dimana tidak berkenan. Oleh sebab itu biarlah kita akan mencoba untuk merenungkannya dan kita akan membahasnya sehingga kita sampai pada satu pencerahan dan kesadaran manakala kita berdoa di hadapan Tuhan. Mari sebelumnya kita akan masuk di dalam doa kita, mengakui segala dosa dan kesalahan yang kita lakukan sebelum kita menghampiri tahta Tuhan yang suci. Kita berdoa. Ya Tuhan, sudah seringkali di dalam kehidupan kami berbicara kepada Tuhan. Kami berkata-kata di dalam doa kami kepada Tuhan. Doa sudah menjadi hal yang begitu biasa, bahkan terkadang menjadi satu tindakan yang mekanis di dalam hidup kekristenan kami. Dan kami merasakan bahwa semuanya itu kami lakukan oleh karena apa yang harus kami lakukan di dalam diri kami sebagai orang percaya. Namun ketika kami datang, ketika kami berdoa, seringkali kami tidak menghayati, kami tidak mengetahui apa yang menjadi keinginan Tuhan di dalam kehidupan kami. Ampunilah manakala kami datang, kami berdoa, tetapi kami salah di dalam berdoa. Seringkali semuanya itu hanya kami habiskan untuk memuaskan keinginan diri kami sendiri. Padahal doa menjadi satu sarana yang dimana kami bisa berkomunikasi dengan baik dengan Tuhan, bukan sekedar alat dimana kami meminta. Bapa, ampunilah kami dan biarlah ketika kami datang di tempat ini, kami sungguh-sungguh memahami dan menyadari akan segala keberdosa dan kesalahan kami, sehingga kami memulai untuk membenahi kehidupan kami, kepercayaan kami, dan iman kami kepada Tuhan. Tolonglah kami, dan hanya di dalam pengasihan-Mu saja kami memohon. Amin. Amin.
menyadari akan segala kesalahannya dan mengharapkan akan belas kasihan Tuhan. Filipi 4 ayat 6 hingga yang ke-7 merupakan suatu anugerah bagi kita. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Mari kita saling berikan satu. Kita akan berdoa mohon pimpinan Roh Kudus untuk membaca dan merenungkan akan firman-Nya. Saatnya bagi kami untuk berdiam diri Tuhan, mendengarkan apa yang Kau firmankan. Dan biarlah ketika Engkau tenangkan hati dan pikiran kami, Engkau leluasa berbicara kepada kami. Dan di mana waktu yang ada ini, Engkau mau tolong kami, setiap kami, hati dan pikiran kami agar di dalam waktu yang singkat juga kami bisa mendengarkan segala curahan hatimu, keinginanmu atas diri kami. Terlampau banyak waktu yang kami pakai untuk diri kami sendiri dan hanya sedikit bagi kami untuk menyediakan waktu mendengarkan akan sabda-Mu. Pimpin dan berkati juga hamba-Mu di dalam menyampaikan akan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah ketika kami selesai dari tempat ini, kembali dalam kehidupan kami, sungguh kami memperoleh sesuatu pembaharuan akal budi dan pikiran kami, hingga dengan demikian kami boleh menampilkan akan suatu pribadi Kristus yang menjadi kesaksian bagi dunia. Berfirmanlah kepada kami karena kami siap untuk mendengarkannya. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Bacaan pertama dari Kejadian pasal 18 ayat 20 sampai 32.
Kejadian pasal 18 ayat 20 sampai 32 menggarisbawahi kerendahan hati Abraham ketika berdialog dengan Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Baiklah aku turun untuk melihat, apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak. Aku hendak mengetahuinya. Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom. Tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Abraham datang mendekat dan berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu? Dan tidakkah engkau mengampuninya karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya itu? Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil? Tuhan berfirman, jika kudapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka. Abraham menyaut, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku debu dan abu. Sekiranya kurang 5 orang dari ke-50 orang benar itu, apakah engkau akan memusnahkan seluruh kota itu karena yang 5 itu? Firman-Nya, aku tidak memusnahkannya jika kudapati 45 di sana. Lagi Abraham melanjutkan perkataannya kepadanya, sekiranya 40 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian karena yang 40 itu. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata sekali lagi, sekiranya 30 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian jika kudapati 30 di sana. Katanya, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, sekiranya 20 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 20 itu. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata lagi sekali ini saja, sekiranya 10 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 10 itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku hendak menaikkan syukur bagi-Mu Tuhan dengan segenap hati di hadapan para Allah yang lain, bukan bermasmur bagi-Mu Tuhan.
kedua diambil dari Kolose pasal 2 ayat 6 sampai 15. Kolose pasal 2 ayat 6 sampai 15. Dalam perikop ini, Rasul Paulus mengingatkan jemaat Kolose akan karunia yang telah mereka dapatkan melalui dan di dalam Kristus. Beginilah firman Tuhan. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah, supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus, yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa, karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Kamu juga, meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia, sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, dengarkanlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas pasal 11 ayat 1 hingga yang ke-13. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarkanlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Jawab Yesus kepada mereka, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Lalu katanya kepada mereka, "Jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, 'Saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya.' Masakan ia di dalam rumah itu akan menjawab, 'Jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara.' Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya, karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan.
Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya, akan diberikan ular kepada anak itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Inilah Injil Tuhan kita, Yesus Kristus. Silakan duduk. Ya, saudara, kita berbicara masalah berdoa dengan kerendahan hati. Seringkali kita hanya mengerti atau kita terbiasa dengan doa itu, tetapi tema yang di bawahnya dengan kerendahan hati, biasanya kemudian orang tidak lagi memperhatikannya. Yang penting baginya adalah berdoa kepada Tuhan. Nah, hari ini kita mencoba untuk memperhatikan bagaimana ketika kita berdoa ada sikap kerendahan hati yang ada di dalam diri kita. Nah, saudara mungkin sudah memahami apa itu sesungguhnya doa. Nah, kalau kita melihat doa itu sendiri, saudara, maka kita sadar bahwa doa sebetulnya merupakan komunikasi kita dengan Tuhan. Kita sedang bercakap-cakap dan berbicara dengan Tuhan. Dan bahkan mungkin ada orang Kristen yang memandang bahwa ya doa itu begitu penting sehingga bagaikan nafas hidup orang Kristen. Orang yang hidup tanpa bernafas, dia tidak dapat hidup. Bagaikan nafas yang ditarik dan dihembuskan tiap detik, itulah doa. Nah, makanya dia melihat itu adalah hal yang penting. Dan mungkin juga kita bisa memahami atau seringkali kita pikirkan tentang doa itu merupakan suatu sarana di mana kita menyampaikan segala pergumulan-pergumulan kita kepada Tuhan. Di mana kita memiliki satu persoalan, permasalahan, hal-hal yang tidak tertanggungkan di dalam diri, kita mau berbicara kepada siapa lagi? Dan pada akhirnya kita berdoa dan kita katakan kepada Tuhan. Nah, karena kita melihat bahwa kita adalah ciptaan, Tuhan adalah pencipta, kita ada oleh karenanya, maka ketika kemudian kita juga punya persoalan, maka kita bisa berkata-kata dan berbicara. Tetapi seringkali juga, saudara, ada orang yang berpikir dan berasumsi bahwa doa itu menjadi seperti satu kewajiban, seperti bagian di dalam ritual yang harus dilakukan. Entah itu dia punya waktu-waktu atau jam yang kalau itu tidak dilakukan, maka dia akan berdosa. Maka orang memandang bahwa doa itu tidak lagi menjadi satu sarana komunikasi, satu alat di mana kita berbicara kepada Tuhan, tetapi dia anggap sebagai satu ritual. Karena kalau dia tidak berdoa, maka dia tidak melaksanakan ibadah dan dia berdosa. Tetapi ada juga dari kita yang di mana memikirkan dan menganggap bahwa kalau kita tidak berdoa, maka kita tidak diberkati. Kalau saya hari ini tidak berdoa, maka apa yang saya lakukan semuanya akan berantakan. Ya, nah mungkin saudara punya pengalaman itu, tetapi kalau kita punya asumsi dan kemudian anggapan yang demikian, seolah-olah doa itu supaya Tuhan itu memberikan segala sesuatu kepada kita dan apa yang kita lakukan ini adalah semuanya berhasil. Tidak juga, saudara. Karena ketika kita menghayati makna sesungguhnya daripada doa itu, maka dia bukanlah merupakan satu alat yang membuat segala sesuatu dapat berjalan dengan baik. Tidak. Tetapi bagaimana kita bisa berkomunikasi. Nah, oleh sebab itu, saudara, saya katakan bahwa doa adalah sarana komunikasi dari Allah. Apa yang Allah berikan kepada manusia, ya, supaya manusia bisa memahami dan mengerti.
ya, kehendak Allah. Nah, jadi kalau kita lihat doa itu sebagai satu sarana komunikasi, saudara, maka di dalam pemahaman dia sebagai sarana komunikasi, kita bisa melihat bahwa sesungguhnya doa merupakan satu sarana di mana Tuhan mau datang. Tuhan mau share kepada kita. Dia adalah pencipta dan kita adalah ciptaan. Kita dijadikan di dalam dunia ini. Dan kenapa sih Allah susah-susah mau menciptakan kita? Sesungguhnya kan dia mau bermain-main dengan manusia. Dia juga mau merasakan akan kebersamaan itu dengan manusia. Dia ingin supaya apa yang ada di dalam dirinya, hakikat dirinya, kasih yang ada itu juga bisa dirasakan oleh manusia. Makanya dia datang dan kemudian dia ingin berbicara, dia ingin bermain, berkata-kata kepada manusia, agar di sanalah terjadi satu hubungan atau kehidupan yang indah. Kita lihat aja di dalam bacaan kita Perjanjian Lama tadi. Ketika banyak orang berseru tentang kota Sodom dan Gomora, maka Allah di sana dikatakan dengan bahasa manusia mencoba untuk menilik, datang dan melihat macam apakah yang terjadi. Nah, dia ingin menghukum, menjungkir balikan Sodom dan Gomora. Tetapi kemudian apa yang ada di dalam hatinya, keinginannya, lalu dia share terhadap Abraham, sahabatnya. Nah, itu loh saudara. Jadi kadang-kadang Tuhan ingin berbicara, Tuhan ingin melakukan sesuatu, kadang-kadang dia juga sharing kepada manusia, ini loh, saya mau melakukan ini. Agar manusia tahu saja. Ya. Dan kadang-kadang dia tidak berbicara dan kemudian menutup pintu begitu saja. Selanjutnya apa yang terjadi saudara? Ketika dia datang, dia sharing, dia juga membuka pintu. Dia juga mempersilahkan manusia untuk berbicara kepada dia. Nah, oleh karena itu saudara, kita bisa lihat di dalam sharing itu, ya, di dalam dialog antara Allah dan Abraham itu kan terjadi satu dialog yang indah. Itulah Allah. Makanya saudara, kadang-kala kita terlalu sibuk dengan segala urusan kita sendiri. Kita terlalu sibuk untuk ingin mencapai apa yang kita inginkan. Padahal kadang-kadang Tuhan juga punya keinginan, punya rasa untuk dia sampaikan kepada manusia. Dia bicarakan kepada manusia. Kadang-kadang juga kita terlalu sibuk berbicara kepada Tuhan, menyampaikan segala keinginan, dan kita minta supaya Tuhan mendengarkan. Tetapi kita tidak punya waktu di mana Tuhan juga ingin berbicara dan kita dengar, begitu loh. Siapa tahu saudara, ketika saudara berbicara dan Tuhan juga berbicara, saudara mendengar, kadang-kadang apa yang ingin Tuhan berikan, apa yang ingin Tuhan lakukan terhadap hidup kita, saudara dan saya, apa yang akan kita kerjakan, itu sudah ada di dalam rancangan Tuhan. Nah, karena kita sering kali sibuk sendiri dan tidak mendengarkan apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita, akhirnya slip. Kita berjalan dengan keinginan kita sendiri, padahal Tuhan ini sudah mau melakukan, ini loh yang mau aku kerjakan hari ini buat kamu tuh begini, kamu seharusnya seperti ini, supaya apa yang kamu lakukan itu berhasil. Nah, karena slip itu pada akhirnya kita berjalan sendiri, dan Tuhan ya tidak bisa berbuat apa-apa, dia hanya berdiam. Dan ketika kita gagal baru kita datang kepada Tuhan. Itu loh saudara. Kadang-kadang Tuhan share, Tuhan ingin berkata-kata, maka dengarkanlah. Nah, Abraham ini mendengarkan. Ya, dan Abraham juga diberikan kesempatan untuk berbicara. Jadi yang pertama, ketika itu menjadi sarana komunikasi, kita melihat apa yang ada di dalamnya itu seperti itu. Ya, Tuhan ingin berbicara dan menyampaikan sesuatu kepada kita. Yang kedua, Tuhan mau dekat dengan manusia, saudara. Dia datang dan dia menghampiri manusia. Dia datang, mendekat kepada Abraham dan berbicara kepada Abraham. Allah bukan Allah yang tidak peduli. Allah bukan Allah yang mau melakukan seenaknya saja, apa yang mau dia lakukan ya sekehendak hatinya, dia tidak peduli dengan manusia, tidak. Meskipun dia kuasa, meskipun dia ini mampu untuk melakukan apa-apa dan berhak punya otoritas, tetapi kadang-kadang Allah itu juga
ingin berkata-kata dan ingin menyampaikan, ini loh aku mau melakukan hal ini. Dan dia mendekati manusia. Dia ingin mengajak manusia ikut ambil bagian di dalam pekerjaan-pekerjaannya, karyanya. Allah tidak pernah bekerja sendiri, tetapi Allah selalu juga bekerja. Ketika itu berhubungan dengan manusia, dia selalu melibatkan manusia. Makanya di dalam berdoa juga Yesus ajarkan kepada para murid-muridnya, orang percaya, kalau kamu berdoa, berdoalah Bapa kami yang ada di surga. Jadi pada akhirnya Allah kita itu kita panggil dengan nama Bapa. Bapa itu menunjukkan bagaimana kedekatan, kan? Saudara mungkin sebagai anak kita bisa merasakan orang tua, terlebih ayah, bapa begitu ya, dimana bertanggung jawab, dia menata seluruh kehidupan untuk keluarga, istri dan anak-anaknya, dan dia bertanggung jawab, dia melindungi, tidak membiarkan mereka begitu saja. Itu seorang ayah, bapa. Dan Tuhan ingin menjadi bapa atas manusia. Dia ingin menunjukkan kedekatan, keakraban, tanggung jawab, pemeliharaan terhadap hidup manusia, saudara. Tapi memang tidak semua orang bisa memahami dan menghayati kedekatan ini. Manakala seorang anak ya memiliki gambaran yang rusak di dalam diri seorang ayah. Ayah yang tidak peduli dengan keluarga. Ayah yang selalu memukul ibunya, ya, istrinya, yang dilihat oleh anak mamanya selalu dipukuli, dan kemudian tidak bertanggung jawab juga untuk pemeliharaan hidup masa depan, penyediaan segala sesuatu. Maka jangan harap panggilan Allah sebagai Bapa itu bisa lengkap, komplit, sempurna, tidak, karena ada di sesuatu gambaran yang rusak. Oleh sebab itu kita sebagai seorang ayah, Bapa, marilah kita bertindak baik juga agar apa, ketika kita mengajarkan anak kita Bapa kami yang di surga, mereka bisa melihat figur ayah Bapa ini sebagai figur yang bertanggung jawab, yang mengasihi, yang memelihara. Nah, kedekatan itulah yang ingin Allah berikan kepada manusia, dan supaya ada hubungan yang indah, hubungan yang baik, hubungan yang harmonis, ya. Relasi yang dimana Allah itu begitu dekat, imanen, bahkan ada di dalam hati kita. Bukan Allah yang jauh, Allah yang transenden, yang tidak terjangkau oleh kita, tidak. Dan yang ketiga juga, ketika doa itu menjadi satu sarana komunikasi dengan Allah, maka di sana kita melihat Allah terbuka terhadap manusia. Allah itu gaul, ya, bahasa kerennya. Kita lihat ketika Allah dengan Abraham, Allah sudah menyampaikan maksudnya, kemudian Abraham menawar. Saudara, tawar-menawar ini, ya, bukankah Allah itu suci, kuasa, menempati suatu tempat yang kudus, kok kemudian berani tawar-menawar begitu ya? Justru di sini kita bisa melihat bahwa Allah menunjukkan kasih-Nya kepada manusia ketika Abraham, Tuhan jangan menghukum mereka dong, kalau ada 50 saja. Bayangkan berapa kali Abraham menawar, ya, dari 50 ke 45, dari 45 ke 30, sudah 30 ditawar lagi 20, 20 ditawar lagi 10. Mungkin saudara kalau ke tempat wisata ditawar begitu, dikaplok orang, saudara. Iya kan? Ini udah ngerti aja ya. Nah itu loh saudara. Tetapi Allah tidak. Oke lah, baik. Ya kalau ada 10, saya tidak. Itu loh Allah. Bagaimana Allah begitu mengasihi kita, bagaimana Allah begitu terbuka, dia gaul, ya, dan dia melihat bahwa manusia juga berhak untuk memohon, meminta. Dan atas permintaan itu, ya, Allah juga terbuka, nggak apa-apa lah. Dan bahkan di dalam Lukas pasal 11 ini, ya Tuhan juga mengajarkan, ya mintalah, maka akan diberikan kepadamu, ketoklah maka pintu akan dibukakan, carilah maka engkau akan mendapatkan. Di situ kan sebetulnya Allah juga mengajarkan sesuatu kepada kita. Nah, dan kemudian sebagai satu sarana komunikasi yang mendekatkan relasi dan keintiman antara manusia dengan Allah, ternyata tidak cuma
ya relasi yang sempit, yang eksklusif, tidak. Ketika Allah dengan manusia begitu dekat, Allah juga menyadari dan melihat bahwa manusia perlu dekat dengan sesamanya. Makanya ketika tawar-menawar antara Abraham dengan Allah, kenapa toh Allah tidak marah? Kenapa toh Allah memberikan kesempatan? Kenapa toh Allah tetap terbuka? Karena apa? Karena Abraham memikirkan keselamatan dari orang-orang yang ada, memikirkan orang-orang yang ada di luar dirinya, memikirkan semua orang yang ada di kota itu. Itu berarti ada perhatian terhadap orang lain, perhatian terhadap sesama. Dan itulah yang dari doa ini muncullah yang disebut dengan doa syafaat. Doa yang dimana kita memikirkan dan berdoa bagi orang lain. Oleh sebab itu Allah ya ditawar, dia mempunyai toleransi begitu tinggi. Tidak apa-apalah kalau ada 10 saja. Dan yang menentukan 10 itu siapa? Allah atau Abraham? Abraham kan? Allah setuju-setuju aja. Oke lah kalau ada 10 tidak. Dan Abraham berhenti sampai pada angka 10 itu. Tetapi ternyata tidak ada sampai 10. Ya sudah. Ya. Dan itu yang diberikan oleh Abraham kepada Allah, dan Allah pun juga pada akhirnya sampai pada keputusan yang ditentukan oleh manusia itu sendiri. Bahkan di dalam doa Bapa kami, Yesus juga mengajarkan untuk di mana kita memikirkan orang lain. Ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi sarana komunikasi doa antara kita dengan Allah tidak melulu hanya urusan pribadi, tetapi juga kita memikirkan dengan sesama. Nah saudara, kalau sudah sampai pada pemahaman-pemahaman ini, seperti yang saudara perhatikan tadi, maka kita bisa melihat betapa Allah begitu dekat dan mengasihi manusia di dalam satu persoalan yang namanya doa, di dalam satu hal yang namanya komunikasi itu. Tetapi apa sih yang seringkali terjadi dengan manusia ya di dalam memandang doa itu? Ya. Yang pertama, tanpa disadari manusia seringkali memakai doa sebagai alat untuk memerintah Allah. Tanpa disadari loh saudara. Saya tidak tahu apakah ini pengaruh dari agama-agama suku atau agama-agama kuno. Dahulu ketika mereka beribadah, mereka menyediakan sesaji. Dan dengan apa yang mereka lakukan, doa-doa itu, mereka sedang mengendalikan kuasa-kuasa itu agar di dalam agama-agama orang-orang yang percaya ini, agama-agama suku, mereka diselamatkan, terhindarkan dari kuasa-kuasa yang mencelakakan diri mereka. Nah, tanpa disadari pemahaman itu, konsep itu masuk sampai ke agama-agama modern, sehingga kita pun punya kebiasaan yang sama sampai saat ini. Tanpa sadar kita memerintah Allah, kita menginginkan Allah untuk melakukan apa yang kita inginkan, ini dan itu, ini dan itu. Tanpa sadar Allah kita bosnya, Allah itu kacung kita, pesuruh kita untuk memenuhi apa yang kita inginkan. Ya, apalagi kalau anak muda. Saudara tahu kalau anak muda jomblo, belum punya jodoh, kalau berdoa, seringkali ini yang dipakai tanpa sadar ini masuk. Doa mereka gimana coba? Ya Tuhan, nah ini dia lagi naksir ini satu orang supaya bisa dapat jodoh sama si kekasihnya itu yang ditaksiri. Ya Tuhan, kalau dia memang jodohku, dekatkanlah. Nah sudah mulai, dekatkanlah. Tapi kalau bukan jodohku, jodohkanlah. Nah iya toh, sudah mulai memerintah. Jika dia tidak berjodoh denganku, maka jadikanlah kami jodoh. Apapun bahasanya mesti begitu. Kalau dia bukan jodohku, jangan sampai dia dapat jodoh yang lain selain aku. Ya Tuhan, kalau dia tidak bisa dijodohkan denganku, jangan sampai dia dapat jodoh yang lain. Biarkan dia tidak berjodoh sama seperti diriku, dan saat dia tidak memiliki jodoh, jodohkanlah kami kembali. Ya Tuhan, kalau dia jodoh dengan orang lain, putuskanlah, jodohkanlah denganku.
Jika dia tetap menjadi jodoh orang lain, biarlah orang lain itu ketemu jodoh dengan yang lain. Coba tuh apa ya, tumon kayak gini orang doanya. Dan pada akhirnya ketika orang lain dapat jodoh dengan yang lain, dia sendiri, jodohkanlah kami kembali, amin. Kira-kira doa yang seperti ini didengar apa enggak tuh? Ya toh, sudah merintah seenaknya sendiri, semaunya sendiri, saudara. Kita itu bagaikan orang yang menyuruh Allah dan seenaknya sendiri. Itu yang pertama. Kadang-kadang tanpa disadari begitu loh, saudara. Dan yang kedua, saudara, kadang-kadang doa itu menjadi satu alat untuk apa? Menagih janji Tuhan, komplain. Ya, bahwa Tuhan sudah menuliskan banyak janji dan segala macamnya, lalu kita di dalamnya, ya gimana Tuhan? Bukankah kau sudah berjanji kau akan memberikan, jangan mempermalukan kami. Masakan Tuhan yang Maha Kudus mau mengingkari akan segala janji Tuhan? Nah, lalu kalau sudah begini, lalu bagaimana Allah? Serba salah deh. Apakah memang begitu? Allah justru sedih, saudara. Dan yang ketiga, kita bisa melihat kadang-kadang kita berdoa juga karena kita anggap ini sebagai satu alat, sesuatu yang bisa kita pakai untuk mengendalikan Tuhan. Kita juga kadang-kadang minta harus instan doa-doa kita. Nah, dari sikap-sikap yang demikian, saudara, sama sekali kan tidak menunjukkan bagaimana kita datang kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati. Ya, siapa Tuhan, siapa kita. Nah, kadang-kadang kalau saya berdoa itu, saya kan selalu, ya biarlah kehendak Tuhanlah yang terjadi, jangan kehendak kami, begitu. Kan benar. Apapun yang diinginkan Tuhan, ya Tuhan yang berkuasa, bukan kami yang menentukan. Dia mau hidup, mau mati, mau sembuh atau tidak, ya itu biarlah keinginan Tuhan. Makanya kadang-kadang doanya pendeta GKI dianggap kurang mantap karena tidak punya keyakinan, tidak berani komplain. Ya, sehingga kalau doa juga tidak sembuh atau tidak manjur. Apakah yang menyelesaikan persoalan, yang membuat semuanya beres itu kita, doa kita? Ya, Tuhan, dan Tuhan tidak bisa dikendalikan dengan apapun. Ya, meskipun dikatakan kamu punya iman biji sesawi, kamu dapat memindahkan gunung, bukan berarti kemudian penerapannya apa dengan iman, lalu semuanya itu di dalam kerangka apa yang Tuhan inginkan. Makanya kalau kita berdoa seharusnya bagaimana? Ketika kita melihat itu sebagai satu sarana komunikasi, ya kita berdoa dengan segala kerendahan hatilah. Kita tahu ya bahwa Tuhan sudah mau mendekat dengan kita. Dia sudah mau memberi diri kita, dia sudah mau sharing dengan kita. Allah datang menghampiri keberadaan kita yang paling berdosa. Dan dia mau bercakap-cakap, dia mau menumpahkan segala perasaannya. Ya, marilah kita sambutnya dan dengan kerendahan hati. Dan kita juga tahu diri siapa kita. Tidak kemudian kita memaksa Tuhan dan kemudian mengatasnamakan iman kita. Dan dengan segala apa yang ada, sembuhkanlah dalam nama Yesus. Lah emangnya kalau sudah begitu lantas semuanya beres, semuanya selesai? Tidak. Biarlah kehendakmu yang terjadi. Apa yang kau inginkan, nyatakanlah kepada kami. Nah, disitulah kerendahan hati kita. Dan Tuhan suka. Saudara kan suka dengan orang yang rendah hati, yang ya saya tidak mempunyai sesuatu pun, kuasa pun, Tuhanlah. Sehingga kita tahu diri. Tapi saudara, kalau serendah-rendah Allah sudah menghampiri kita dan juga kita harus tahu diri, ya kita juga harus sopan toh. Bapa kami yang di surga. Bapa menunjukkan kedekatan, tetapi di surga itu untuk menunjukkan apa? Meskipun dekat tetapi tetap ada batasnya, ada etikanya, ada sopan santunnya, begitu kan? Iya enggak? Bapa itu Allah, sudahlah kamu panggil aku Bapa.
aku mau mendekat, aku mau bersama-sama. Tetapi ingat loh, kamu di bumi, aku di sorga, gitu loh. Bagaimanapun juga tetap harus ada etikanya. Nah, oleh sebab itu saya sarankan ya kepada orang Betawi, kalau mau doa jangan pakai bahasa Betawi lah, tetap pakai bahasa Matius begitu ya. Coba kalau pakai bahasa Betawi, babi gue yang ada di sorga, dikuduskan nama lu, datanglah kerajaan lu. Sopan dah? Kan enggak juga. Tetap aja kita harus menjaga satu jarak. Karena apa? Jarak itulah yang membuat kita tetap menghormati Tuhan, yang membuat kita tetap menghargai Tuhan. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, saudara, ketika kita melihat doa itu menjadi satu sarana, ya kita berada di dalam satu penyerahan diri dan taat. Berserah. Apapun yang terjadi, ya sudah, ini kehendak Tuhan, begitu ya. Seringkali akan ada di dalam doa. Kita sudah berdoa, tetapi tidak setiap doa itu selalu dijawab oleh Tuhan kan. Ada yang, ya Tuhan menjawabnya, kita menerimanya. Ya, tidak, itu berarti Tuhan tidak setuju dengan apa yang kita minta. Dan yang ketiga, tunggu dulu, ada waktunya, gitu loh. Tetapi kan manusia pengennya instan. Ya, sehingga ketika doa kita tidak dikabulkan atau tidak sesuai dengan keinginan kita menjadi marah. Waktunya Tuhan itu adalah baik, bukan waktunya manusia. Sehingga ya sudah, kita menyerahkan Tuhan, kami tahu, kami percaya apa yang baik menurutmu itu adalah baik. Dan kami berusaha untuk apa? Taat, mengikuti. Nah, ketaatan inilah yang seringkali waktu akan mengujinya. Dan hasilnya tentu Tuhan akan memberikan dengan sesuatu yang luar biasa. Saya belajar dari hal ini, saudara. Kemarin pada waktu Lebaran ya, ketika Lebaran itu kan nggak ada yang jual. Satu-satunya hari kedua atau apa yang paling mudah itu kan di mall, saudara. Ketika kami mau makan keluarga ini, ya sudah di mall. Nah, dan ketika di Java Mall, saudara, paling dekat mall di sini kan, sementara ini saya tinggal di gereja, rumah baru direnovasi. Minta ampun, karena mungkin semuanya pengen ke mall, pengen makan di sana, akhirnya tidak dapat tempat parkir, saudara. Saya ke sana, akhirnya tidak dapat tempat parkir, putar Sompo. Lantas samping gereja ini ke sana lagi. Yang kedua, tidak dapat parkir lagi. Padahal itu sudah jam 2, anak-anak juga sudah gelisah. Saya bilang, gimana nih, kita tidak dapat parkir. Ya sudah, kita putar sekali lagi. Ya, saya lihat anak saya yang paling kecil itu agak kecewa juga. Wah, tidak jadi deh ke Matahari gitu ya, kan ada mataharinya di situ. Ketiga, penuh juga. Ya sudahlah, akhirnya ya sudah, kita cari di tempat lain. Di dekat sini ada rumah makan begitu, yang akhirnya ya sudah, kita turun aja di situ, pesen, tidak berapa lama keluar. Lantas saya minta, ayo doa. Saya minta Iyang, anak saya yang paling kecil, ya kecil-kecil tapi cerewet sih, jadi makanya saya minta dia berdoa. Apa dia doa, saudara? Dia berdoa begini, Tuhan, tadi kami putar-putar 3 kali di Matahari, lalu tidak dapat tempat parkir. Akhirnya kami makan di sini deh Tuhan. Terima kasih ya, kami sudah boleh makan. Amin. Saya terkejut, saudara, dari apa yang ia katakan. Jadi rupa-rupanya peristiwa yang terjadi itu terekam di dalam dirinya, dan dia mengungkapkan itu di dalam doanya. Tidak setiap orang ketika terjadi satu peristiwa itu, kemudian dia mencoba mengkaitkannya dengan Tuhan. Dia tidak melihat bahwa apa yang terjadi itu bagaimana kehendak Tuhan. Tapi anak saya yang kecil ini dia bisa katakan demikian. Saya jadi heran tersendiri begitu ya. Lantas, oh iya, akhirnya saya belajar dari dia. Tidak apa-apa tuh.
bapaknya pendeta belajar dari anaknya. Karena sesuatu yang baik, dan pada akhirnya saya mulai, oh iya, berarti ketika ada persoalan, ada apa-apa, dan ketika saya berdoa, ya saya harus bisa menerima, berserah, dan saya bisa melihat apa yang Tuhan beri, apa yang baik, ya saya taat untuk terimanya. Nah saudara, itu loh, ketika kita memiliki sikap penyerahan dan taat, maka kita pun dapat menikmati apa yang Tuhan berikan pada saat itu. Tapi kalau tidak, maka kita pasti makan sambil ngudung. Saya tidak tahu anak itu kemudian makan dengan lahapnya karena lapar atau menikmati, mensyukuri apa yang dia ada. Dan yang ketiga saudara, ketika kita berdoa, kita sadar bahwa kita ini adalah manusia, penuh dengan kelemahan, penuh dengan keegoisan, penuh dengan keinginan diri kita sendiri. Maka Yesus pun di dalam doa Bapa Kami yang diajarkan, yang diminta oleh para murid-muridnya ini, dia mengajarkan apa? Jangan hanya menuruti keinginan kita sendiri, tetapi jagalah hati kita, jagalah diri kita, sehingga kita jangan masuk di dalam segala keegoisan kita. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Manusia itu memang sejak jauh jatuh ke dalam dosa, dia punya kecenderungan, toh saudara. Apa kecenderungannya? Melakukan sesuatu yang jahat, selalu melihat dan memikirkan sesuatu yang menurut keinginannya diri sendiri, memenuhi akan segala hawa nafsunya sendiri. Ada seorang anak SD nih saudara, malam-malam dia belajar, mulai sore dia belajar. Dan kemudian yang ada keluar dari mulutnya hanyalah keluh kesah, dan maminya mendengarkan. Dek, ada apa sih? Iya Mi, besok saya ulangan matematika, sebel deh, pusing, belajar nggak bisa-bisa. Maminya bilang, jangan mengeluh dek, cobalah sekali lagi, berusahalah, ora et labora, berusaha sambil berdoa, besok kamu pasti berhasil. Iya deh Mang, coba lagi, adik akan coba. Nah maminya merasa senang karena anak ini nurut. Dia masuk kamar dan mamanya menunggu kok tenang, tidak ada keluhan, tidak keluar. Dan kemudian ketika makan malam, anak ini dipanggil keluar, ayo kita makan. Nah ketika dia keluar, anak ini mukanya sudah beda, tidak ada keluhan, ceria. Nah, lalu dia katakan maminya, pasti kamu sudah berdoa. Oh iya Ma, tadi sudah berdoa. Benar kan? Mami bilang, kalau bekerja harus berdoa, pasti kamu bisa belajar dengan baik, pasti kamu bisa mengerjakan dengan baik. Ngomong-ngomong, tadi doamu apa sih? Ya Mi, tadi saya doanya begini Mi. Ya Tuhan, adik pusing banget nih, tolonglah agar besok Bu Guru tidak masuk, jadi tidak jadi ulangan. Amin. Nah saudara, kadang-kadang itulah yang ada di dalam diri kita. Kita memakai doa itu sebagai satu alat untuk memenuhi hawa nafsu, keinginan diri kita sendiri. Lalu bagaimana kita bisa memahami dan melakukan segala sesuatunya dengan baik apa yang diinginkan oleh Allah. Dan yang keempat, terakhir saudara, ketika doa itu menjadi satu sarana komunikasi, kita bisa melihat bahwa di sanalah keintiman terjadi. Nah kalau keintiman terjadi itu kan orang berbicara dengan Allahnya tanpa ada beban. Dan ketika tanpa ada beban, itu kan pembicaraan begitu enak. Kita bisa meluapkan segala emosi kita, kita bisa ngomong apa, dan Allah juga mendengarkan, menjadi satu komunikasi, dialog, bukan monolog, saudara. Dan di sana juga Allah kan memberikan kesempatan, ya, ketika kamu mau meminta, katakanlah, ya. Dan ketika engkau berbicara, ya, masakan si Tuhan tega tidak akan membuka pintu seperti seorang sahabat yang tidak akan memberikan roti kepada sahabatnya. Ketika kita terus berbicara, ya tidak malu untuk mengungkapkan,
sampai pada titik tertentu Tuhan itu pasti akan berikan itu. Jadi di sana Tuhan juga menekankan satu keintiman. Keintiman itu supaya kita bisa saling berkomunikasi, berbicara, bercakap-cakap. Jangan kemudian karena kita merasa begitu dekat, begitu intim dengan Tuhan, kita capek, lalu kita mau tidur, blok tidur aja. Lantas ketika kita mau berdoa lah, paling juga Tuhan tahu. Tuhan, saya capek, baca sendiri doanya, sudah ditempelin di tembok. Kan tidak begitu, saudara. Oleh sebab itu, saudara, saat ini ketika kita belajar bagaimana berdoa kepada Allah dengan satu kerendahan hati, mari kita belajar secara dewasa bergaul dengan Tuhan, terutama di dalam doa. Rasul Paulus di dalam Kolose yang tadi kita bacakan, dia mengatakan, ya, agar setiap orang percaya hidup dalam cara Yesus hidup dan terus bertumbuh di dalamnya. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ketika kita mendasarkan hidup kita, mengalaskan hidup kita segalanya kepada Tuhan di dalam kehendak Tuhan, berakar di dalam Tuhan Yesus, maka kita memiliki kedewasaan spiritual, kita memiliki kedewasaan iman, sehingga cara kita berbicara, cara kita memohon, cara kita berdialog, berkomunikasi dengan Tuhan, kita selalu tahu batasan-batasannya. Kita akan mengucapkan syukur dan kita akan bersuka cita ketika doa yang kita bangun bersama Tuhan itu menjadi normal, bukan abnormal, saudara. Dan ketika normal itu kan membawa sukacita tersendiri. Kita tahu rancangan Tuhan, kehendak Tuhan. Kita juga mengungkapkan apa yang kita inginkan dan Tuhan juga berikan. Nah, mari, kapan itu akan kita mulai? Kapan kita akan memperbaharui pemahaman-pemahaman yang baru? Ketika kedewasaan ini tumbuh dan berkembang. Mau tidak mau, kita harus terus belajar mengerti bagaimana hati Tuhan, karena Tuhan sudah pasti mengerti dan memahami kita. Dan biarlah hidup saudara ketika dilalui dengan doa yang benar dan baik, maka sukacita itu dan damai itu akan tetap ada bersama-sama dengan kita. Tuhan memberkati. Amin. Jemaat jumlah bangkit berdiri. Marilah bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Kita mengakui iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan.
Ya saudara, sebelum kita masuk di dalam doa-doa syafaat, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, dalam rangka jubilium kita akan bersama-sama ikut ambil bagian di dalamnya, dan di sana akan ada dicetak buku acara, di warta sudah ada. Nah saudara, kalau mau berpartisipasi, kita memberikan suatu ucapan secara pribadi, keluarga, kemarin di dalam persekutuan atau kelompok wilayah, saya juga sudah bisa menyampaikan, atau per wilayah kita ingin memberikan ucapan selamat, itu bisa dituangkan di dalam buku acara itu, dan saudara bisa mengisi formulir di kantor TIP. Nah, itu juga sebagai satu donasi kebutuhan-kebutuhan yang kita perlukan dan dalam kerangka jubilium ini. Yang kedua, saudara, tanggal 28 Juli hari Kamis itu ada persekutuan Pasutri. Ya, beberapa lama ini kan sudah libur dan akan diaktifkan kembali. Dan kalau bagi mereka pasutri ingin hadir, bisa hadir. Dan kalau bagi pasutri yang muda mungkin repot dengan anak, tidak usah khawatir, karena dari pengurus sudah mempersiapkan acara untuk anak-anak kecil dan juga akan menjaga anak-anak saudara. Dan yang ketiga adalah dalam rangka jubilium juga kita akan mengadakan pasar murah. Paket yang kita adakan 800 kita naikkan jadi 1000, saudara. Mengingat kebutuhan begitu banyak dan ada banyak masyarakat yang berada di dalam kondisi sulit, sehingga disinilah gereja kita diharapkan dapat menjadi berkat. Sebetulnya tidak hanya sembako saja, kami inginkan supaya bisa memberikan sesuatu yang mapanlah ke depannya berupa kail, bukan hanya umpan, tetapi untuk saat ini itu yang bisa kita lakukan. Sehingga kalau saudara ingin berpartisipasi bisa memberikan donasi itu baik melalui kantong kolektor ataupun dengan menghubungi panitia. Dan terima kasih untuk semua perhatian yang saudara berikan, keterlibatan terhadap gereja Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ketika hari ini kami dapat memahami akan satu hubungan kami dengan Tuhan di dalam doa. Ada satu komunikasi yang Kau ajarkan agar kami dapat melihat doa yang sesungguhnya, doa yang benar sebagai satu dialog kami dengan Tuhan. Ampunilah kami jikalau selama ini yang kami perhatikan hanyalah diri kami sendiri, tanpa mau melihat akan orang lain ataupun rencana-rencana yang daripada Tuhan. Dan biarlah kami selalu dapat mengkaitkannya setiap peristiwa-peristiwa yang terjadi dengan Tuhan sendiri, karena sebetulnya itulah yang Tuhan inginkan. Ajarkanlah kami dan berikanlah pencerahan dari waktu ke waktu, sehingga kami memiliki satu kedewasaan rohani, dan pada akhirnya kami menemukan satu persekutuan yang indah. Kami yakin dan percaya Tuhan mempunyai rancangan tersendiri atas hidup kami, atas segala doa-doa kami. Dan jikalau selama ini mungkin apa yang kami ucapkan, apa yang kami katakan kepada Tuhan belum terjawab, mungkin Tuhan mempunyai rencana yang indah, dan itu yang kami pegang. Dan kami menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan, dan biarlah Tuhan yang bekerja, dan kami taat untuk menantikan dan melihat hasil karya Tuhan atas hidup dan masa depan kami. Berkatilah kan anak-anak-Mu yang hadir pada pagi hari ini, dan biarlah sungguh mereka semakin akrab dengan Tuhan, semakin intim di dalam membangun komunikasi, dan tetap
memberikan waktu untuk mendengarkan apa yang ingin Tuhan sampaikan di dalam hidup mereka dan masa depan mereka. Tuhan, dalam kemurahan-Mu kami mohon. Kami juga ingin berdoa bagi saudara-saudara kami yang berada di dalam penderitaan dan pergumulan mereka, entah mereka sakit, entah mereka berada di dalam keadaan duka atau pergumulan-pergumulan tersendiri. Sudah sekian lama kami berdoa, namun seringkali kami belum mendapatkan jawaban daripada doa. Jikalau jawaban itu tidak, biarlah Tuhan menunjukkan apa yang seharusnya kami lakukan, dan biarlah kami boleh mengerti kehendak Tuhan. Apabila Tuhan menginginkan agar kami bersabar, menunggu, karena waktu Tuhan bukan waktu kami, biarlah ketaatan itu Engkau sediakan di dalam hati kami, dan kesabaran itu terus ada di dalam diri kami, hingga dengan demikian juga kami boleh tetap sabar dan bertahan, dan tidak jatuh di dalam keputusasaan, di dalam segala dosa-dosa kami, namun kami memiliki hati yang taat, menantikan apa yang akan Tuhan berikan bagi kami. Kami juga ingin berdoa bagi saudara-saudara kami yang berjuang di dalam pembangunan ekonomi, mereka yang mencari pekerjaan. Tuhan, biarlah di dalam kasih dan kemurahan-Mu sajalah Engkau yang menolong, sehingga segala upaya usaha yang dibangun anak Tuhan tidak pernah sia-sia. Sebaliknya mereka boleh melihat bahwa apa yang harus dilakukan biarlah sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri, dan sukacita mereka juga akan menjadi sukacita Tuhan. Kami berdoa dengan keluarga-keluarga Pak Sutri yang mungkin di dalam komunikasi yang tidak berjalan dengan baik. Kami mohon kiranya Tuhan tolong berikan kasih-Mu yang mula-mula kepada mereka, sehingga dengan demikian mereka boleh menghayati satu relasi hubungan komunikasi itu dengan kasih yang daripada Tuhan, yang dapat memahami, mengerti, dan merasakan perasaan pasangannya. Kami berdoa bagi anak-anak kami dimanapun mereka berada, di dalam studi mereka, di dalam pergaulan mereka, di dalam membangun akan masa depan mereka. Kiranya Tuhan tolong apapun yang ingin diraih untuk cita-cita dan cinta mereka, semuanya Tuhan tuntun hingga mereka boleh mendapatkan masa depan yang baik sesuai dengan harapan-harapan mereka dan juga harapan Tuhan. Biarlah anak-anak kami dapat menjadi kesaksian bagi masyarakat, dan hidup mereka mendatangkan berkat bagi dunia. Oleh sebab itu tolonglah mereka. Bapa, kami juga mau menyerahkan mereka yang berada di dalam keadaan duka, dan biarlah Tuhan akan menggantikan kasih Tuhan menempati kedudukan yang ada di dalam kehidupan, di mana mulanya mereka mengandalkan akan sosok daripada kekasih-kekasih yang dapat menopang akan kehidupan rumah tangga. Kami yakin dan percaya Engkau adalah Allah kami yang berkuasa, Engkau sendiri yang akan tetap hadir dan mengasihi akan setiap keluarga-keluarga Tuhan. Tuhan, dalam kemurahan-Mu kami mohon. Kami juga ingin berdoa bagi gereja kami dalam kerangka jubileum ini. Tuhan, biarlah kami juga boleh melihat perjalanan 50 tahun daripada gereja ini, dan kami tidak terjatuh di dalam segala aktivitas dan acara-acara seremonial belaka, namun kami dapat merenungkan dan merefleksikan apa yang selama ini terjadi, dan biarlah refleksi itu menjadi satu dorongan bagi kami untuk membangun hal-hal yang belum dapat kami penuhi, dan di dalam segala aktivitas agar gereja ini menjadi berkat bagi dunia. Oleh sebab itu tolonglah setiap kami yang terlibat di dalamnya, anggota jemaat, dan dengan demikian ya Tuhan, atas partisipasi mereka, sungguh gereja-Mu ini akan dapat dirasakan eksistensinya di dalam dunia. Dan bagi yayasan-yayasan Kristen
sekolah-sekolah Kristen yang bertumbuh dan berkembang. Kiranya Tuhan tolong segala sesuatu yang diupayakan untuk memberitakan akan kabar sukacita Tuhan. Berkatilah segala pergumulan-pergumulan yang ada, agar tetap yayasan-yayasan tersebut dapat menjadi berkat bagi dunia. Tuhan, dalam kemurahan-Mu kami mohon. Pada akhirnya kami ingin berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami mohon kiranya Engkau turut campur di dalamnya. Terima kasih untuk para pimpinan yang sudah Tuhan berikan, yang memiliki hati takut akan Tuhan, yang memiliki nurani. Biarlah Tuhan tetap menjaga mereka, menolong mereka, segala apa yang menjadi visi dan misi mereka untuk bangsa, kebaikan bangsa ini. Biarlah Tuhan topang itu, jaga itu dari segala sesuatu yang jahat, agar dengan demikian dapat mengangkat harkat dan martabat daripada bangsa ini. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akan berpisah dan kembali dalam kehidupan kami. Kami mohon berkat yang daripada-Mu, agar di hari peristirahatan ini sungguh kami boleh melihat pemeliharaan, kasih, dan berkat yang Tuhan berikan bagi kami. Sambut dan dengar doa sembahyang kami, karena kami panjatkan semuanya itu di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, yang mengajarkan kami berdoa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sekarang tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan yang sudah kita siapkan masing-masing dari rumah kita masing-masing. Firman Tuhan yang akan melandasi persembahan kita terambil dari kitab Amsal pasal 3 ayat 9 sampai 10. Beginilah firman Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, pada kesempatan ini kami datang lagi kepadamu. Kami mengucap banyak terima kasih karena saat ini kami akan mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Biarlah persembahan ini Engkau sucikan dan kuduskan agar dapat digunakan untuk kelebaran kerajaan Tuhan.
Ampuni semua dosa dan salah kami, kuduskan kami, karena kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Tuhan. Amin.
maju dan bangkit berdiri. Saat ini kita telah mendengarkan bagaimana Allah mendekatkan diri kepada kita. Dia begitu ingin ada satu komunikasi yang akrab. Oleh sebab itu ketika nanti kita masuk ke dalam dunia ini, betapapun hidup kita penuh dengan persoalan, pencobaan, ataupun begitu kacau balau, kita tidak perlu berputus asa. Kita pasrah dan kita berserah karena Yesus kawan yang sejati. Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, terpujilah Tuhan. Terimalah akan berkat-Nya.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, sekarang sampai selama-lamanya. Amin.